Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski dari kelas 2C TKJ. Saya akan menjelaskan tentang penerapan transpose matriks pada algoritma kriptografi AES untuk konten database. Tesis ini membahas keamanan database menggunakan enkripsi data dengan menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dan transpose matriks. Keunggulan dari AES sendiri tidak hanya dari keamanan saja, tetapi juga dari segi kecepatan proses enkripsi berdasarkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Algoritma AES sendiri menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi sehingga memberikan performance yang baik dalam proses enkripsi dan dekripsi data. Transpose matriks merupakan proses pertukaran maupun memindahkan elemen-elemen pada kolom menjadi baris dan begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, transformasi mixed column dari algoritma AES akan dimodifikasi dengan menerapkan transpose matriks pada AES sehingga hasil proses enkripsi algoritma kriptografi AES dapat meningkatkan keamanan dan kompleksitas dalam mengamankan konten database. Selanjutnya kita akan membahas tentang Advanced Encryption Standard atau AES. Advanced Encryption Standard atau AES adalah blok chip simetrik yang beroperasi pada 128 bit blok sebagai data input dan output. Pengenkripsian dan pendekripsian blok AES menggunakan private key dengan panjang ukuran kunci 128, 192, dan 256 bit. Selanjutnya kita akan membahas tentang transpose matriks. Transpose matriks merupakan matriks yang dibentuk dengan mengubah semua baris matriks menjadi kolom dan sebaliknya. Bentuk dari transpose matriks A dinotasikan menjadi A pangkat T. Sebagai contoh penggunaan matriks, kita bisa lihat di sini ada sebuah matriks A 3 kali 2 itu 3, 2, 5, 8, 4, 7. Kita transpose menjadi A pangkat T, A transpose maksudnya 3, 2, 5, 8, 4, 7. Jadi kolom menjadi baris. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu alur penelitian. Alur penelitian yang dilakukan yaitu mengamankan konten database dengan melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini sudah terdapat alur penelitian, gambar alur penelitian. Yang pertama itu kita mulai, lalu kemudian kita identifikasi masalahnya. Nah, berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan permasalahan yang terjadi yaitu perlu adanya pengamanan konten dari suatu database. Kemudian, melakukan pengamanan dengan proses enkripsi dan dekripsi. Pada saat melakukan pengamanan database, dilakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan dua algoritma, yaitu algoritma AES konvensional dan algoritma AES modifikasi mixed column. Lalu, setelah kita menemukan hasil enkripsi dan dekripsi algoritma AES konvensional, begitupun dengan hasil enkripsi dan dekripsi algoritma AES modifikasi mixed column, selanjutnya kita evaluasi analisis terhadap pengujian hasil enkripsi dan dekripsi AES konvensional dan AES modifikasi mixed column. Nah, pada tahap akhir, kita tarik kesimpulan dari algoritma AES konvensional dan AES modifikasi mixed column berdasarkan hasil analisis pengujian yang selanjutnya yaitu proses enkripsi dan dekripsi algoritma. Algoritma AES menggunakan 4 proses penting dalam pengamanan data. Operasi utama dari algoritma enkripsi yang terdiri dari 4 transformasi dari algoritma AES yaitu subbyte, shift-row, mixed column, dan add-round key. Selanjutnya di sini terdapat sebuah arsitektur AES. Pertama, arsitektur enkripsi algoritma AES dilakukan dengan menerapkan transformasi subbyte, shift-row, mixed column, dan add-round key. Pada round terakhir enkripsi dari algoritma AES yang ini menggunakan transformasi subbyte, shift-row, dan add-round key. Lalu pada proses dekripsinya dari algoritma AES konvensional menggunakan transformasi add-round key, inf mixed column, inf subbyte, inf shift-row. Pada round terakhir dari dekripsi algoritma AES konvensional menggunakan inf shift-row, inf subbyte, dan add-round key. Selanjutnya yaitu add-round key. Add-round key dilakukan
proses XOR antara state awal plaintext dengan kunci yang telah ditentukan. Operasi ini merupakan operasi dari penambahan kunci untuk setiap elemen pada finite file yang didefinisikan dengan operasi XOR, dan setiap kunci round terdiri dari WI, di mana WI merupakan subkunci yang diturunkan dari kunci primer. Penjumlahan dilakukan antara state dengan round K hasil ekspansi, yaitu sebuah round K ditambah dengan state dengan operasi XOR. Setiap round K terdiri dari NB word, di mana tiap word tersebut akan dijumlahkan dengan word atau kolom yang bersesuaian dari state. Transformasi add round K pada proses enkripsi pertama kali pada round 0. Untuk round selanjutnya, round sama dengan round tambah 1 pada proses dekripsi pertama kali pada round 14. Untuk round selanjutnya, yaitu round sama dengan round kurang 1. Selanjutnya yaitu subbyte. Proses dari transformasi subbyte yaitu memetakan tiap-tiap array state menggunakan tabel substitusi Xbox, di mana tabel substitusi Xbox menggunakan konsep matriks 16x16 yang masing-masing baris dan kolom berukuran 1 byte. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambarnya ini gambar Xbox untuk masing-masing byte untuk setiap state-nya. Jadi ada sebuah tabel di sini, tabel untuk 1 byte. 16x16. Sini ada S0,0, S0,1, X0,2, X0,3 dan seterusnya. Lalu kemudian di subbyte menjadi S0,0 seperti ini. Selanjutnya yaitu shift row. Transformasi shift row dilakukan pergeseran baris secara wrapping. Langkah permutasi shift row dilakukan dengan pergeseran secara memutar geseran yang acak pada 3 baris terakhir state. Baris pertama, R sama dengan 0, tidak digeser. Transformasi shift row pada dasarnya adalah proses pergeseran bit, di mana bit paling kiri akan dipindahkan menjadi bit paling kanan. Untuk transformasi pada AES shift row melakukan pergeseran secara wrapping pada 3 baris terakhir dari array state. Jumlah pergeseran bergantung pada nilai baris R. Baris R sama dengan 1 digeser sejauh 1 karakter atau 1 bit. Baris R sama dengan 2 digeser sejauh 2 bit dan pada R sama dengan 3 digeser sejauh 3 bit. Baris R sama dengan 0 tidak digeser. Selanjutnya yaitu mix column. Proses mix column pada algoritma AES dilakukan pengacakan data di masing-masing kolom array state. Setelah itu masuk pada tahapan add round K, di mana pada tahapan ini dilakukan proses XOR antara state sekarang dengan round K. Mix column mengoperasikan state kolom demi kolom. Operasi ini dilakukan pada state kolom dengan mengkonversikan setiap kolom sebagai polinomial. Kolom dianggap sebagai polinomial pada GF 2⁻8. Mix column mengoperasikan setiap elemen yang berada dalam satu kolom pada state. Oke, selanjutnya proses dekripsi algoritma AES. Di sini ada 4. Yang pertama itu add round K, yang kedua in shift row, yang ketiga in subbyte, yang keempat in mix column. Oke, selanjutnya yaitu transpose matrix. Transpose matrix merupakan proses pertukaran elemen baris menjadi kolom dan sebaliknya. Dalam hal ini, transformasi mix column dari algoritma AES akan dimodifikasi dengan menggunakan transpose matrix. Adapun proses dari transpose matrix yang akan digunakan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi ada sebuah matriks di sini, lalu kita transpose menjadi baris yang ini menjadi kolom, seperti itu. Nah, selanjutnya modifikasi algoritma AES. Modifikasi pada algoritma AES dilakukan dengan menerapkan proses transpose matriks pada transformasi mix column. Gambar proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma AES. Modifikasi dapat dilihat pada gambar ini, arsitektur enkripsi dan dekripsi modifikasi AES. Pada proses enkripsi, modifikasi AES pada setiap transformasi yang dilakukan sama dengan algoritma AES konvensional. Namun pada proses mix column dimodifikasi dengan melakukan proses transpose matrix. Nah, di sini di setiap mix column ada keterangan bahwa ini dimodifikasi menggunakan transpose matrix di encryption dan juga di decryption-nya. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil.
Nah, di sini ada sebuah hasil yang ditampilkan, yaitu proses enkripsi data yang dilakukan menggunakan interface NetBeans dengan algoritma AES yang telah dimodifikasi dan melakukan penyimpanan data ke dalam database, di mana proses enkripsi dilakukan terhadap file yang ada di dalam database dengan isi mencapai 100 record lebih. Hasil enkripsi yang dilakukan terhadap record database dengan menerapkan algoritma AES yang telah dimodifikasi memberikan hasil ciphertext yang bervariasi. Proses enkripsi yang dilakukan dengan menerapkan algoritma AES yang telah dimodifikasi meliputi file, yaitu tipe surat, kepemilikan, tahun, bulan, dan nilai surat. Selanjutnya, pada gambar 4.2, hasil proses enkripsi pada database yang diuji memberikan hasil ciphertext yang bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari isi record pada seluruh file yang dilakukan proses enkripsi dengan menerapkan algoritma AES yang telah dimodifikasi. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.